Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja oleh karena pertolongan kita Yesus Kristus. Pasti Bapak Ibu dan saya terus berjuang di tengah-tengah kesulitan bangsa kita yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19. Mari kita terus membantu pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan prokes COVID-19. Mari saja kita akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang bertalian dengan iman percaya kita dalam kita menghadapi berbagai persoalan yang sementara kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan dunia ini yang sedang kita hadapi dan sedang kita jalani, penuh dengan berbagai macam persoalan. Persoalan datang silih berganti, masalah datang silih berganti, tantangan demi tantangan menghantui pelayanan kita, menghantui rumah tangga kita, pekerjaan kita, perkuliahan kita, sekolah kita. Apa saja yang sedang kita lakukan dalam dunia ini adalah bahagian dari tantangan. Dan tantangan itu akan mengukur kadar iman saudara untuk terus bergantung pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan firman pada hari ini adalah nasihat itu penting. Nasihat itu penting. Nasihat yang dikembangkan, yang dikerjakan, yang disampaikan oleh orang-orang yang berkaitan bertalian dengan firman itu sangat penting untuk Bapak Ibu dan saya lakukan dalam perjalanan hidup ini. Karena nasihat demi nasihat yang disampaikan pada Bapak Ibu dan kepada saya tentunya memberikan impact, dampak yang dimana saudara dan saya terus bergantung dan berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat pertama yang diberikan oleh firman adalah bersukacitalah senantiasa. Setiap saat, setiap waktu, di mana, kapan saja, seperti apa yang kita alami, seperti apa yang kita lalui, seperti apa yang kita hadapi, seperti apa yang kita pikirkan, mari kita membangun hidup ini, hidup yang penuh dengan sukacita. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan firman ini, supaya saudara dan saya selalu berada dalam sukacita Tuhan yang kekal selama-lamanya. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, air mata boleh tertumpah, sukacita saudara meluap-luap. Jangan lupa, saudara dan saya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Seperti apapun keadaan saudara, tetap bersukacitalah di dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita selalu, karena dampak dari sukacita sorga tergoncang dan sorga memberikan pada saudara nilai-nilai kekekalan abadi. Yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berdoalah selalu. Doa identik dengan nafas hidup saudara. Doa adalah bahagian terpenting dalam kehidupan orang percaya yang harus dikerjakan setiap waktu, setiap saat, di mana saja, kapan saja, kemana saja. Jangan lupa, saudara dan saya selalu berdoa. Dan Alkitab berkata, jangan kamu jemu-jemu berdoa. Alkitab berkata, doa adalah yang dibangunkan dengan iman adalah sangat besar kuasanya bagi saudara dan saya. Doa memberikan dampak yang luas. Doa memberikan harapan. Doa memberikan sukacita. Doa memberikan kemenangan. Itu sebabnya apapun situasi saudara, seperti apapun keadaan saudara, jangan lupa terus berdoa.
dan saya selalu dan terus bersuka cita dan terus berdoa dalam hidup saya, sekalipun situasi, keadaan, kondisi membuat saya harusnya menjauhkan diri dari nilai-nilai Tuhan. Tetapi Tuhan itu berkata pada saudara dan pada saya, selalu bersuka cita, selalu berdoa. Nah, nasihat-nasihat ini sangat penting tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat Paulus yang ketiga adalah selalu bersyukur, selalu berterima kasih pada Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, selalu berterima kasih, selalu menaikkan syukur pada Tuhan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan tidak berkemenangan, dalam berkemenangan, apa saja aktivitas yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya lakukan, tetap berada dalam situasi kondisi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan saya berdiri pada hari ini. Oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mami yang saya cintai, ibu yang saya cintai, yang pernah melahirkan saya, telah dipanggil pulang oleh Tuhan pada tanggal 23 April 2021. Orang tua kekasih saya yang saya cintai bersama-sama dengan keluarga saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berkepentingan, yang berkaitan langsung dengan situasi kondisi yang saya hadapi. Kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, dan limpah. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang menolong dan membantu saya. Terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang sedang mengalami masalah dan pergumulan hidup? Angkatlah tangan saudara tinggi-tinggi, dan saya mau berdoa pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu mendengarkan apa yang kau sampaikan kepada kami, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap persoalan dan pergumulan kami. Kalau kami datang dengan masalah, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan tantangan, kami berdoa supaya Tuhan membantu, supaya Tuhan menolong, Tuhan melepaskan kami dari segala sesuatu apapun yang sedang kami hadapi. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada kami yang datang dengan sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh, pulih, 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 pulih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima mujizat Tuhan. Dua-dua tangan saudara angkat tinggi-tinggi dan buka lebar tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku sekalian, saleh-saleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput kami sekalian masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan saya menyampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia. Tentunya dalam keadaan yang terbatas, waktu yang diberikan oleh pemerintah, tidak boleh berlama-lama kita berkumpul karena memang pandemi COVID-19
masih sangat berbahaya. Ibadah pertama setiap hari Minggu dimulai jam 9 pagi. Ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja dalam kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Informasi yang kedua, ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kami menggunakan beberapa jam-jam ibadah yang ada melalui Zoom, WA, video call, SMS, telepon, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan jemaat kami lakukan untuk kebutuhan jemaat tentunya. Karena memang situasi hari-hari ini adalah situasi yang sulit. Tetapi Alkitab berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan yang ada di tangan Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada, untuk pelayanan Gereja Betel Indonesia, Titian Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Bapak Ibu bisa mentransferkan berkat-berkat Tuhan ini di Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Saya berdoa agar seluruh persembahan Bapak Ibu diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, seluruh pelayanan saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah, limpah, dan limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita.